Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, senang bertemu kembali dalam GKK Menyapa. Saya mengajak kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang malam. Kami bisa istirahat dan terima kasih untuk hari yang baru. Kami boleh melakukan apa yang menjadi bagian kami untuk mempermuliakan Tuhan. Bentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, terangilah hati kami, untuk kami boleh menemukan keajaiban firman, dan kami boleh ambil bagian melakukannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9. Demikian firman Tuhan. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanlah si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Saya memberi tema renungan kita menjadi penjaga melalui doa. Bapak Ibu, ketika mendengar kata penjaga, apakah yang terpikir oleh kita? Ada yang membayangkan Satpam, TNI atau Polri, atau orang khusus yang berjaga untuk keamanan. Tapi pernahkah terpikir oleh kita bahwa Tuhan memanggil setiap orang percaya untuk menjadi penjaga, tetapi bukan penjaga dengan kekuatan atau senjata, tetapi menjadi penjaga melalui doa. Seorang penjaga tidak selalu terlihat, tetapi peranannya sangat penting. Surat yang kita baca ini menceritakan kepada kita, pertama, mereka sedang dalam keadaan tertekan dan menderita karena iman mereka kepada Kristus. Hal ini dapat kita temukan dalam 1 Petrus 4 ayat 12-14. Mereka menghadapi ejekan, penolakan, intimidasi, penderitaan, pengayaan dari lingkungan yang tidak percaya dan mengenal Kristus. Kedua, bagaimana mereka mengalami serangan, peperangan rohani. Oleh karena itu, Petrus berkata, dalam ayat yang ke-8, iblis seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa. Oleh karena itu, bagaimana mereka bisa bertahan menghadapi ancaman, penderitaan, maupun peperangan rohani yang terjadi? Rasul Petrus mengingatkan mereka, ada 3 hal yang bisa mereka lakukan. Yang pertama, sadar dan berjaga-jaga di ayat yang ke-8. Kelengahan kita terhadap penderitaan akan menjadi pintu masuk iblis untuk melemahkan kita. Yang kedua, melawannya dengan iman. Dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan, iman timbul dari pendengaran, pendengaran oleh firman Kristus. Tentunya bisa kuat adalah kecintaan akan firman, membaca, merenungkan, dan tidak berhenti di sana. Tentu melakukan itu menjadi gaya hidup kita. Iblis memakai penderitaan untuk menggoyahkan dan meragukan kita terhadap Tuhan. Tetapi iman membuat kita menjadi tetap tangguh dan berdiri kokoh kepercayaan kita kepada Kristus. Hal yang ketiga, ayat 7 dan ayat 10, Petrus mengingatkan jemaat bahwa mereka bisa tangguh, mereka bisa bertahan menghadapi penderitaan, bukan karena kekuatan sendiri, tetapi menyerahkan dan mengandalkan pertolongan dari Allah. Hal ini menegaskan bahwa kekuatan kita bukan datang dari usaha sendiri, tetapi sungguh-sungguh karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau begitu, bagaimana respon kita kepada firman Tuhan ini? Di tengah-tengah dunia yang begitu banyak masalah, pergumulan, bahkan dampak COVID masih berpengaruh kepada sekarang. Bahkan ekonomi melemah, banyak PHK, bahkan kesehatan mental sangat menurun sekarang ini. Apa yang bisa kita lakukan? Menjadi penjaga bagi dunia ini, menjadi penjaga bagi bangsa dan negara kita, bagi gereja kita, bagi anak-anak Tuhan, bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan, dan juga bagi keluarga kita, bagi orang di sekitar kita, teman kerja kah, teman kuliah kah, teman sekolah kah, teman usaha kah, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, ingatlah bahwa panggilan kita menjadi pendoa, bukan orang tertentu, bukan rohaniwan, bukan majelis, tetapi setiap orang percaya punya panggilan. Kedua,
Dalam kehidupan ini kita sedang menjalani pertandingan iman, peperangan rohani, pertandingan iman. Kita tidak bisa menangkan dengan kekuatan kita, banyaknya aktivitas rohani, tetapi pertarungan rohani dimenangkan dengan ketekunan dalam berdoa. Seringkali kita sebagai orang percaya berkata, saya tidak bisa melayani, saya sibuk. Tapi hari ini kita juga dibukakan bahwa doa melintasi waktu dan tempat. Tidak ada alasan untuk sibuk. Karena di tempat pekerjaan, di usahamu, di pekerjaanmu, kau bisa mengambil waktu untuk berdoa. Maukah Bapak Ibu menjadi penjaga bagi dunia ini, bagi bangsa Indonesia, bagi gereja, bagi keluarga, bagi teman-teman kita, bagi lingkungan kita, bagi rekan, bagi pekerjaan kita, usaha kita, sekolah kita, lingkungan sekolah kita. Maukah engkau menjadi penjaga bagi yang lainnya? Mungkin kita berkata, bagaimana caranya aku menjadi penjaga? Ambillah waktu, walaupun hanya dengan 5 menit sampai 10 menit. Engkau bisa memberi waktu untuk berdoa. Itu sungguh amat luar biasa. Dimulai dari singkat saja, lama-lama nanti Anda akan mencintai kehidupan berdoa dan mengalami pertumbuhan rohani di dalamnya. Kiranya Tuhan menolong kita, mau ambil bagian, melayani Tuhan yang tidak dibatasi waktu dan tempat. Bahkan kita orang sakit pun yang dalam pembaringan tetap bisa melayani lewat menjadi pendoa. Karena doa melintasi waktu dan tempat. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu hari ini mengingatkan kami bahwa kami tidak hanya penonton atau sibuk dengan kegiatan yang ada, tapi kami boleh penjaga melalui doa, dan kami mau untuk mengambil komitmen walaupun dengan waktu yang singkat, tapi kami mau berjuang melatih diri kami menjadi barisan para pendoa syafaat agar sungguh-sungguh semakin banyak orang percaya kepada Kristus, semakin banyak orang hidup memuliakan Tuhan, dan itulah menjadi kunci kebahagiaan hidup di tengah pergumulan yang ada. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami